Pernah nggak sih Anda lihat sebuah rencana yang kelihatannya brilian banget, tapi akhirnya gagal total? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas kenapa strategi yang paling bagus sekalipun sering banget gagal dieksekusi, dan gimana sebuah perubahan kecil dalam cara kita berpikir bisa jadi solusinya. Oke, kita mulai dari satu angka yang jadi inti dari semua obrolan kita hari ini, 95%. Nah, kutipan dari mantan CEO Carlos Ghosn ini, wah ini ngena banget. Ini nunjukin sebuah kebenaran yang pahit tapi penting. Punya rencana hebat, itu baru pemanasan doang. Ini kan yang bikin frustrasi. Kalau eksekusi itu sepenting itu, kenapa sih banyak banget tim yang kayaknya susah banget buat menjalankannya dengan benar? Di mana salahnya? Yuk, kita coba selami lebih dalam lagi paradoks ini. Di mana sih sebenarnya letak jurang pemisah antara rencana di atas kertas sama kenyataan di lapangan? Jadi masalahnya tuh seringkali bukan di idenya yang jelek loh, tapi karena ada kebingungan massal pas saatnya bertindak. Visi yang tadinya jelas banget, entah kenapa jadi kabur di tengah jalan. Dan ternyata kebingungan ini sering banget berawal dari satu pendekatan yang salah kaprah, tapi umum banget dilakuin, kita sebut aja ini metode C. Nah, ini dia nih yang namanya metode C. Pasti banyak yang familiar. Jadi pimpinan ngasih target, terus setiap tim dibiarin bikin rencana aksinya sendiri-sendiri. Nggak ada koordinasi. Hasilnya, udah bisa ditebakkan, kacau balau. Tiap tim jalan ke arah yang beda-beda, malah kadang saling tabrakan, karena nggak ada yang ngecek apakah rencana mereka itu nyambung satu sama lain. Jelas kan kita butuh cara yang lebih pinter buat nyambungin semua usaha ini. Nah, disinilah metode Z masuk sebagai solusi. Lihat deh bedanya, kayak langit dan bumi kan? Di kiri, kita lihat kekacauan dari tindakan yang misah-misah. Di kanan, kita lihat betapa kuatnya kalau semua tindakan itu selaras dan nyambung. Inilah tujuan utama dari metode Z. Ini dia nih, jantungnya metode Z. Jadi, atasan itu bukan cuma ngasih target angka yang abstrak, tapi mereka ngasih tindakan yang jelas dan konkret. Nah, tindakan inilah yang langsung diadopsi jadi objektif atau tujuan utama tim di bawahnya. Cuma dengan pergeseran simpel ini, langsung tercipta benang merah yang kuat banget yang nyambungin strategi paling atas sampai ke kerjaan sehari-hari tiap orang di tim. Nggak ada lagi tuh ceritanya orang nanya, gue ngapain sih ngerjain ini? Pertanyaannya, gimana cara bikin keselarasan sekuat ini jadi kenyataan, bukan cuma teori? Nah, prosesnya ini keren banget, pakai konsep dari Jepang namanya nemawashi, yang artinya mempersiapkan akar. Sama kayak mau nanam pohon kan, kita harus siapin dulu akarnya biar kuat. Di bisnis juga gitu, kita harus siapin fondasi yang kokoh dengan ngajak semua orang diskusi sebelum strateginya ditanam. Prakteknya tuh kayak main lempar tangkap bola. Pimpinan ngelempar ide tindakan ke tim, terus timnya ngasih masukan, dilempar balik, diobrolin lagi, sampai akhirnya semua sepakat. Proses ini bikin ide itu bukan lagi milik pimpinan, tapi jadi milik kita bersama. Dengan ngerancang rencana bareng-bareng, tiap anggota tim jadi ngerasa punya andil. Ini beda banget rasanya sama sekedar nerima perintah. Rasa kepemilikan inilah yang jadi bahan bakar utama buat motivasi dan eksekusi yang sukses. Oke, jadi semua ini balik lagi ke satu ide awal yang super kuat tadi. Ujung-ujungnya, secanggih apapun rencana di atas kertas, ya percuma aja kalau timnya nggak selaras, nggak termotivasi, dan nggak benar-benar ngerti gimana cara ngewujudinnya bareng-bareng. Jadi intinya apa? Gini, berhenti cuma nurunin target dari atas ke bawah. Mulailah menyambungkan tindakan di setiap level. Karena pada akhirnya, strategi terbaik itu bukan yang paling keren di PowerPoint, tapi yang dieksekusi dengan paling kompak dan selaras oleh seluruh tim Anda.